Halo anjing. Yuk, selamat apa nih? Selamat pagi menjelang siang, mau sholat Jumat. Hari ini Jumat tanggal 28 November. Seperti biasa, treknya gosenan. Tapi ini kebalikannya, biasanya dari Tangerang ke Jakarta. Hari ini kebalikannya. Dari Jakarta ke Tangerang, dari Minangkabau Barat menuju ke Ciater Tangerang Selatan. Argonya berapa ya argonya? Argonya 63.600. Bawahnya apa? Bawahnya wastafel. Oke. Oke. Jadi kita mau bahas apa hari Jumat ini? Karena jujur udah sebulan setengah yang lalu terakhir setelah membahas masalah pinjol, terus apalah yang berhubungan dengan finansial seperti itu. Nah sekarang bahas masalah curhatan. Jadi kemarin itu hari apa ya? Hari hari Rebo. Hari Rebo itu diminta datang ke kantor Gojek Tangerang untuk klarifikasi barang yang hilang. Bingung kan, kali ini gue kena kesandung masalah hilang barangnya, gosen lagi. Kejadiannya itu seminggu yang lalu, tanggal 21 November 2025. Jadi paket dari Jakarta ke Tangerang juga, tapi dari Ruko Roksimas ke apartemen atau hotel GWR di Tangerang, kota Tangerang. Paketnya berupa kabel data iPhone yang harganya cukup lumayan, karena gue pakai Android jadi gue nggak tahu, tapi kata orang-orang harganya lumayan 300-an sampai gope. Dan itu hilang di apartemen. Jadi terus gimana bang? Lu gantiin apa enggak? Enggak, gua enggak gantiin apa-apa. Fotonya sudah ada. Jadi kejadiannya adalah gua meletakkan paket itu di ruang pop box. Jadi karena gua orang kampung nih ya, gua nggak tahu cara pakai pop box karena nomor telepon si penerima itu disamarkan oleh Gojek. Ya, jadi ya gua nggak bisa masukin nomornya. Kenapa lu nggak pakai nomor lu aja bang? Ya kan gua bilang tadi di awal, gua orang kampung, nggak ngerti di ruangan itu juga tidak ada yang mengarahkan. Jadinya gua taruh aja paketnya di meja di dekat GWR. Gua ditelepon Gojek hari Minggu tanggal 23 jam 4 sore, 4.20 atau 4.13 gitu. Jadi suruh konfirmasi, suruh ngecek lagi barangnya ketemu apa enggak, dan gue minta nomor telepon penerimanya. Begitu. Ya gue ke GWR dah, gue nyari dah, hilang dah. Gitu. Minta CCTV, nggak dikasih sama manajemen, sama security. Ya udah, gue bilang bang nggak ketemu, nggak dikasih CCTV juga rekamannya. Ya udah terus dia bilang ikhlas. Dan itu semua yang tadi gue ceritain, gue tulis di kronologi pas pelaporan pada hari Rabu. Dan selama hari itu berlangsung, gue tidak kena suspend, jadi gue bisa narik. Gitu.
Ya begitulah itu. Memang rada ribet juga bawa paket ukuran handphone. Untungnya bukan handphone, untungnya aksesoris, tapi harganya mahal juga. Aduh, jadi gini nih ya, untuk sekedar informasi aja ya, untuk mengenai pesanan instan-instan dari e-commerce itu maksimal adalah 3 jam ya, dari dari notifikasi bahwa paket sudah diterima oleh kurir. Kalau yang instan ya, kalau yang reguleran seperti JNE, Tiki, whatever kurirnya itu ya itu bisa berhari-hari tergantung lu bayarnya berapa. Kalau bayarnya mahal ya berarti pakai instan lah gitu. Ya, itu. Apakah barangnya diasuransiin? Aduh, gua nggak tahu dah kalau hilang itu gimana. Kalau hilangnya sama kurir kemungkinan sih bisa dilaporkan bahwa barangnya hilang, dicuri orang. Gitu. Tapi kalau kayak gitu kan barangnya gue udah foto, harusnya ada di lampirannya. Kalau kalian belanja e-commerce pasti fotonya nongol lah, ya. Itu. Kita di Sudirman, sepi kali nih. Tapi sebelah sana macet kayaknya. Tapi ke arah ke Bundaran HI, Bundaran HI, Bundaran Senayan lancar kelihatannya kita nggak tahu ya. Ini ke Tangsel, lewatnya situ, ya lewat seperti biasa lah ya, lewat Lebak Bulus dan teman-temannya itu. Semoga lancar jaya lah ya hari ini. Ngeri juga nih. Karena gua taruh di dagu mic-nya. Semoga kenceng sih, asal nggak kesenggol-senggol tangan gua yang iseng aja. Menyenangkan nih siang-siang ini sepi. Gitu. Ya, jadi edukasi aja nih buat kalian semua yang suka belanja online, yang barangnya emergency. Kecuali gue nggak tahu, Shopee itu kadang-kadang kalian butuh instan, tapi kadang 2-3 hari nyampe. Tapi kadang-kadang lewat kurir Grab atau kurir Gojek tuh bisa instan juga gitu. Mereka kongsi lah tuh, kongsi bagi-bagi hasil ya nggak. Tuh, ini kayak gue sekarang nih bawa paketnya dari Shopee. Pasti orang kaget kalau ditelepon, tuh kok dari Gojek mas? Saya kan pesan dari Shopee. Nah, Shopee nggak punya kurir, habis kurirnya sholat Jumat semua hari ini. Gojek yang nonis gue doang. enggak gitu. Jadi tadi sebetulnya gue mulai aktivitas hari ini dari jam 6 ya, jam 6 pagi setelah antar anak gue yang pertama ke acara perkemahan dekat rumah gue juga sih. Jadi gue mulai start jam 6, pendapatan udah 150 di jam 11, terus sama ini 60-an jadi udah 210. Targetnya itu tiap hari sih, Senin sampai Sabtu. Harusnya targetnya 450. Target pribadi ya. Target Gojek sih udah nggak ada lah ya. Udah nggak ada bonus-bonusan. Seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya. Gojek udah nggak ada bonus-bonusan. Kecuali ikut slot. Ya, slot itu bonus juga duitnya kita yang harganya normal. Ini salah ya guys. Ini jalur sepeda. Jangan diikutin. Tapi kalau pada kenyataannya, realitanya ya ngikut semua sih. Tapi kadang-kadang nggak juga. Kadang-kadang nggak cuma motor. Mobil-mobil pun lewat situ. Kalau dari arah Senayan ke arah mana itu Bundaran HI. Aduh, ribet deh tuh mereka. Pengen aja ngambil haknya motor. Nah, kalau di saya di sini nggak boleh lewat motor nih di Kampus Manggi. Harus melipir. Itu ya guys. Jadi buat siapapun yang main-main ke Jakarta pakai motor ya. Kecuali malam ya bisa lewat situ. Malam tuh bisa lewat situ.
itu yang dia di depan tuh abangnya biasanya kalau di Gojek namanya multi instan atau ada gokil tapi gokil itu gokilat tapi itu same day dari maksimal tuh 8 item gitu dan mereka 8 jam maksimal ya total semuanya yang harus diantri 8 jam tapi by the way ini lancar banget loh nggak tahu ya depannya Polda itu apakah sudah lancar apa belum nggak tahu gue tuh pingin ngebahas nomor saksi ini deh bukan nomor saksi sih nomor belian ini deh gimana ya ada yang orang mau kolaborasi nggak ya supaya kalian tahu tuh plat mahal itu beneran mahal atau gini plat mahal itu ada yang asli ada yang palsu gitu misalnya B1JI ya terus ada apa-apanya gitu yang menunjukkan itu asli gitu buatan Polda gitu tapi ada juga yang palsu tuh jadi gimana ya jelasannya ya apa di segmen berikutnya ya tuh wah macet juga ternyata PHP juga di ujung ya jelas tapi ini macetnya mau yang ke BEJ nih ke SCBD jadi dipotong dari yang kanan itu atau dari yang sini juga mau ke BEJ itu ya potong masuk ke SCBD sih jadi setelah itu biasanya sih lancar sih ya begitulah inilah Jakarta kalau Jakarta nggak macet bro bukan Jakarta Bekasi Bekasi macet juga dan panas Tangerang juga panas tapi enak nggak macet macet bro gua kira biasanya cuma sampai tikungan ini doang sih tuh bis-bis pada nggak bergerak S350 nah ini nomor mahal juga nih tapi ada sesuatu kan di situ yang menunjukkan itu resmi nomornya wih pada kali nih wih sholat Jumat woi nah, gua nggak tahu nih ternyata Mercy ngeluarin mobil listrik juga nih ya jalur sepeda lagi selama tidak diapa-apain sama polisi selama tidak ada elektronik tilang lindes saya terus bre ini kawasan bekerja yang diimpi-impikan orang-orang dengan segala kegengsiannya meskipun gajinya UMR tapi mereka masih bisa gaya tapi nggak juga banyak perusahaan multinasional di sini yang gajinya lumayan bre EL full gue yang dulu tidak mogot ya rame padat banget karena ini jamnya orang ada yang makan siang ada yang pergi sholat Jumat ya kalau laki-laki pergi makan siang ya antara nonis atau lagi males gue nonis ya makanya bukan mengecilkan kalian nih yang muslim yang masih nggak pergi sholat Jumat cowok-cowok ya itu urusan kalian sama Tuhan lah ya gue bisa ngambil nggak bisa menghakimi lah ya anjing gila cuy ramai banget Jumat ini oh mungkin ini macet karena mereka pengen pergi ke masjid tuh bawa mobil Istiqlal ya kan dari pihak sebelah sini muter dulu di situ mau ke Istiqlal nggak ada masjid di sekitar sini bro
adalah. Cuma kan masjidnya ke Istiqlal, alasannya Istiqlal biar lebih kusuk gitu. Waduh, anjing, padat banget nih. Iya, nyempil lagi, jalur sepeda lagi. Nah, ini ada Sumit Mas. Dulu gue pernah melayani orang Jepang di sini. Ya, sekitar 1,5 tahun. Terima kasih sudah melayani istri Presiden Sumitomo dan Tuan dan Nyonya Nishijima. Hai, arigatou gozaimasu. Meskipun gajinya UMR. UMR yang dipotong-potong sama korlapnya nggak jelas. Dan korlapnya takut. Takut ketemu supir Nyonya yang kritis. Kalau supir Tuan didatengin korlap, nyetor tuh pakai rokok. Anjir, gue jadi buka aib nih. Macet cuy. Anjir. Ini saya udah panas. Macet lagi. Kalau kayak gini nih, begini nih, kayak supir taksi online, bro. Plat merah, coy. Panas banget. Nah, iya, nah itu plat mana lagi? Ini Bundaran Senayan. Kalau yang nggak tahu, ini Bundaran Senayan. Sekedar edukasi aja. Iya. Yeah. Norak lo, gue orang Jakarta. Enggak, orang Tangerang. Ending. Sombong banget di Jakarta. enggak. Kan gue edukasi buat teman-teman yang ada di daerah. Siapa tahu belum pernah ke Jakarta ya kan, apalagi ke Senayan. Ada dua versi Senayan ya, Bre. Ada Senayan bener Senayan, ada Senayan yang DPR. Jadi istilah Senayannya jangan disamain sama yang melangkah ke Senayan. Nah, itu gedung DPR ya, Bre. Pengertian yang berbeda ya. Kalau gue menuju ke Senayan itu lewat doang, nggak ke gedung DPR. Pernah menuju ke Senayan DPR, pernah nganter paket. Pengen nih punya CBX buat tarik ojol. Gimana rasanya ya? Bawanya bawa orang. Mama yang bawa anak pusing tuh anjir. Naiknya gimana kali? Itu dia. Menghilangkan rasa empati gue. Kebuka sifat iblis gue sebetulnya. Kita lewat Pakubuwono. Nanti tembusnya Majestic ya, kalau nggak salah ya. Berarti benar, kalau nggak salah berarti benar. Gue bawa wastafel loh, Bre. Harusnya dari keramik sih, kalau cuma goncangan kecil doang sih nggak bakal patah lah ya, kecuali gue banting ya. Dan teman-teman gue nih videonya terlalu panjang ya, maaf kata nih, tapi ya begitulah, itu kan namanya ojol sekalian motovlog.
Jadi supaya kalian tahu juga konsepnya Jakarta gitu. Itu. Jadi sekalian tour guide dikit-dikit masalah Jakarta ya. Supaya kalian tahu aja. Ada ojol yang nggak pernah ke Jakarta, mainnya Tangerang mulu, main GoFood ya Tangerang mulu. Ada, hanya Jakarta mulu, ada GoFoodnya. Nggak pernah, ya kan GoFood nggak jauh-jauh juga ya, ada juga sih. Nah ini Majestic nih, ini pasar Majestic nih isinya bukan kosmetik, tekstil aja kosmetik. Isinya tekstil, bahan-bahan, atau tukang jahit, atau whatever lah yang berhubungan dengan fashion. Itu ya. Nah ini kita menuju ke Gandaria. Nah di dekatnya Majestic nih ada yang namanya Taman Puring. Jadi gue punya pengalaman nih, punya cerita nih, bukan pengalaman, cerita. Jadi temen gue waktu kerja di mobil duit, nah temen gue pernah disiksa di sini nih. Anjing disiksa bang? Iya disiksa. Siksa kenapa bang? Nyolong duit 98 juta. Dibawa ke Polsek Majestic. Jelek banget jalanannya. Itu. Nah, kita lewat Gandaria aja. Nah, ini tadi Taman Puring nih, ada jual audio mobil, sepatu branded KW Super, KW1, ataupun tas-tas branded juga. Gitu. Ya, Taman Puring, inget ya Taman Puring. Bas ID. Jangan diikutin ya bre. Jangan diikutin ya, gue ini salah bre. Nah, kalau gue kan manusia biasa ya. Yang depan gue nih loreng-lorengan aja. Gak tahu loreng beneran, gak tahu ini siap-siap ngambil arah perlawanan sih. Kan kalau gue manusia biasa ya, manusia tidak disumpah pakai baju seragam. Karena kan mereka katanya disiplin bre. Singlet disiplin. Gue nggak tahu ini selesainya kapan. Tapi ntar setelah ini Gandaria gue selesain aja ya. Biar kalian nggak bosan kelamaan ntar. Kita akan lihat bapak ini. Oke, bapak ini ternyata bagus bre. Nggak masalah di kanan ada mobil bre. Jadi nggak bisa ngambil. Ya. Oke deh. Oke ya, sampai sini aja. Perjalanannya sebetulnya masih jauh. Tuh kalau lihat tuh ya, masih jauh banget. Takutnya kalian bosan. Ini ya setengah dari perjalanan kita menuju penghasilan 63.000 nih. Oke. Oh ya, jangan lupa untuk share, comment, like, subscribe, atau whatever lah. Ya, gitu aja sih. Semoga channel ini terus berkembang. Bodoh amat. Emang lo terkenal Bang Yadut? Kagak, gue kagak terkenal. Gue cuma punya channel ini sebagai buat unek-unek gue lah. Ya,
jadi manusia normal. Oke guys, gitu aja. Oke, see you in the next issue atau apalah itu. Oke, bye.